Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Niklas Zahro dengan NIM 191131023. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jurnal yang berhubungan dengan interaksi obat dan makanan. Yang pertama yaitu ada sejarah singkat obat dan agama. Peradaban kuno cenderung meminjam dan mengadopsi keterampilan dan pengetahuan kedokteran yang menyembuhkan berbagai budaya untuk mereka sendiri. Sama seperti alam semesta Yunani diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dari 4 elemen dinamis, yaitu api, air, udara, dan bumi. Hippocrates melihat tubuh diatur oleh 4-nya sesuai dengan humor, terdiri dari optimis, melankolis, dan apatis. Teori seperti ini umum untuk yang paling kuno pada peradaban. Garis besar peradaban penting antara holistik tujuan pengobatan tradisional berbeda dengan tujuan pengobatan tradisional kedokteran kontemporer. Prinsip-prinsip ini dirumuskan pada tahun 2400 yang lalu, mencoba untuk menyingkirkan berbagai aspek dari takhayul yang berdominasi pemikiran orang pada saat itu, mendukung logika dan alasan yang diterapkan. Razis A. Dokter kelahiran Persia pada akhir tahun 800-an dan awal tahun 900-an menulis deskripsi akurat pertama tentang campak dan cacar. Avicenna, seorang dokter Arab dari tahun 900-an dan awal tahun 1000-an, menulis ensiklopedia medis besar yang disebut Canon of Obat, 4 humor Hippocrates dan tubuh jiwa yang terintegrasi dengan deskripsi khusus tentang diet, herbal, dan permata. Menyerang teori Aristoteles tentang 4 elemen, yaitu tanah, udara, api, dan air, dan 3 prinsip garam, belerang, dan merkuri diusulkan oleh Paracelsus dalam Chemis Sectis. Dia bisa dianggap sebagai pemikir kimia modern. Pada tahun 1676, Dr. Inggris Thomas Sydenham menerbitkan Observation Medis sebagai buku teks standar selama 2 abad, terkenal karena pengamatan yang terperinci dan akurat catatannya. Sydenham termasuk orang pertama menggunakan zat besi untuk mengobati anemia. Defisiensi zat besi digunakan laudum sebagai obat dan membantu mempopulerkan penggunaan quinquina untuk malaria. 2. Kimia modern sebagai dasar konsep narkoba. Joseph Priestley 1733 sampai 1804 di Britania Raya. Karl Wilhelm Hess 1942 sampai 1742 sampai 1786 di Swedia. Antonie Augustin Lavoisier 1743 sampai 1794 di Prancis, menghentikan praktek alkemis yang mengemukakan substitusi yang tepat untuk reaktivitas kimia dan memberikan untuk selama jumlah besar zat
Undang-Undang Reagen Kimia. Priestley juga dianggap sebagai penemu nitrogen, karbon monoksida, amonia, dan beberapa gas lainnya. Pada tahun 1774, ia menjadi orang pertama yang mengidentifikasi oksigen. Ia merumuskan prinsip kekekalan massa dalam reaksi kimia menjadi yang pertama menggunakan prosedur kualitatif dan dalam penyediaan kimia. Selama separuh abad ke-19, studi tentang obat-obatan termasuk dalam materia medika. Istilah tradisional lama di dalam apoteker dianggap sebagai deskripsi obat dan cara pendapatannya. Di sisi lain, kata modern, farmakologi semakin sering digunakan oleh para dokter. Suatu tempat dan sejarah dalam alam, sedangkan farmakologi dianggap sebagai dari sudut pandang yang lebih dinamis. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat berdasarkan 4 atau mekanisme kerjanya. 3. Kelahiran kimia organik. Setelah revolusi kimia pertama, lahir kimia organik, merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Setelah ekstrak parafin, kimia turun karbon dikembangkan dengan banyak konsekuensi industri selama sepertiga dua abad. Michel Faraday 1791 sampai dengan 1867, fisikawan Inggris menemukan benzea pada tahun 1825. Kloroform ditemukan pada tahun 1831 oleh 3 ahli kimia. Lalu yang keempat ada ekstraksi alkaloid dari tanaman. Apoteker Prancis Jean-François Oisderosny 1780 sampai dengan 1846 mungkin mengisolasi alkohol yang kemudian dikenalkan sebagai narkotik. Pada tahun 1803, Pellitter dan Coventon memulai industrialisasi produksi kina. Obat tersebut semakin populer sebagai obat tonik dan anti demam sebelum dikenal sebagai pengobatan pilihan untuk malaria. Lalu yang kelima adalah salisitat dan aspirin. Salol, produksi kental asam silikat dan asam karbon, dijelaskan oleh Joseph Lister sebagai obat antibakteri yang berharga, lebih enak, dan mendapatkan popularitas besar. Selama tahun 1880-an dan 1890-an, dokter menjadi sangat tertarik pada kemungkinan efek samping demam pada tubuh manusia menggunakan antipiretik, menjadi salah satu bidang terpanas dalam pengobatan terapeutik. Beberapa kelompok obat-obatan telah memberikan produsen kekayaan. Dokter dengan sumber daya terapeutik itu dan orang awam dengan begitu banyak obat semi-proprietari seperti yang disebutkan antipiretik atau antipiretik. 6. Obat pertama untuk jantung. Fakta bahwa daun pokok mengandung zat yang meningkatkan kemampuan untuk memompa darah ke jantung yang lemah telah diketahui oleh istri tua pendeta dan ahli botani selama beberapa ratusan tahun. Pada tahun 1905, James Mackenzie 1853 sampai dengan 1925 menemukan pembenaran baru untuk menggunakan digitalis
Tidak hanya efektif pada beban jantung, memfasilitasi kerja miokard, tetapi juga obat untuk menurunkan denyut jantung menjadi digitalis obat pilihan dalam takardia, atrium, dan atau berdebar. 7. Pengobatan hipertensi sebagai penyakit. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, hanya sedikit pengobatan tentang antihipertensi yang tersedia, seperti simpatektomi, diet sangat rendah natrium, tiosianat, dan terapi pikrogen. Simpotektomi, pemotongan saraf ke pembuluh darah, menurunkan tekanan darah pada beberapa pasien, tetapi itu membutuhkan lebih dari keterampilan bedah biasa. Sering menghasilkan komplikasi yang mengancam jiwa dan memiliki efek samping yang tidak menyenangkan. Dexamethasone, versi perbaikan dari tetratelanium, tersedia untuk digunakan pada tahun 1951. Obat penurun tekanan darah efektif lainnya yaitu adalah hidralasi yang dihasilkan dari pencairan senyawa anti-malaria. Dialihkan ke pengobatan hipertensi ketika ditemukan tidak memiliki aktivitas anti-malaria, tetapi untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah di ginjal. 8. Umum dan lokal anestesi. Salah satu revolusi terapeutik terbesar selama abad ke-19 adalah pengenalan anestesi umum dalam praktek pembedahan. Dipasarkan dengan nama dagang Veronal, juga dikenal sebagai barbitural, terutama digunakan sebagai penginduksi tidur. Juga sangat berguna di ruang operasi, terutama ketika tiopental, keturunan sangat cepat dan bekerja singkat, diluncurkan pada tahun 1935 setelah karya ahli anestesi Amerika John S. Lundy, lahir pada 1894. 9. Obat antipiretik. Obat antipiretik generasi pertama yaitu garam bromida yang muncul pada tahun 1857, juga dikenal sebagai sifat penenang setelah phenobarbital mulai digunakan untuk epilepsi pada tahun 1912. Kapsul natrium dilanti disiapkan oleh Parke, Davis, dan Co. dan siap untuk dipasarkan pada tahun yang sama. Pada tahun 1960-an, ada pengenalan yang hampir sama dengan karbamazepin dan asap valproat dan turunannya sebagai pengobatan baru untuk epilepsi. 10. Melawan mikroba. Isidore Traube 1860 hingga 1943 menetapkan sifat pemurnian dan desinfektan hipoklorit dalam pengobatan air. Selama Perang Dunia Pertama, banyak kemajuan telah dibuat. Larutan daktin sebanyak 0,5% natrium hipoklorit untuk disinfeksi terbuka dan terinfeksi luka banyak digunakan pada tahun 1915. Cairan Milton mengandung 1% natrium hipoklorit dan 16,5 natrium klorida.
dipasarkan di Inggris pada tahun 1916. Digunakan sebagai disinfektan umum dan antiseptik di pediatri dan pengasuhan anak. Emile Rauch 1853 hingga 1933 dan Alexandre Yersin 1863 hingga 1943 pertama kali mengisolasi pada tahun 1888 racun mematikan yang menyebabkan sebagian besar efek kematian difteri. Satu demi satu, selama beberapa dekade berikutnya, berbagai penyakit mengungkapkan asal mikroba mereka. 11. Sulfonamida. Elin menyempurnakan berbagai metilen biru dalam pewarna bakteriologis dan menggunakan untuk menodal basil tuberkel, menunjukkan bahwa pewarnaan mengikat bakteri dan menolak perubahan warna dengan alkohol asam guas. Mengikut hipotesis ini, Paul et al. 1854 hingga 1915 memberikan metilen biru kepada pasien yang menderita malaria. Tes di Amerika Serikat pada tahun 1936 awal di Rumah Sakit Johns Hopkins di Baltimore dan Rumah Sakit Pennsylvania Barat di Pittsburgh menunjukkan bahwa itu juga efektif melawan berbagai Streptococcus infeksi dan pneumonia. 12. Antibiotik. Tahun 1930-an lahirnya pengobatan antibiotik. Yang digunakan adalah gramicidin, bahan alami pertama antibiotik diekstrak dari bakteri tanah. Pada tahun 1940, Salman Waxman 1888 hingga 1973 mengisolasi dan antinomik murni dari Actinomyces regus, kemudian bernama Streptomyces rhizosus, menemukan dari banyak antibiotik lahir dari kelompok yang sama mikroorganismenya. Hydrazone dengan N-amino NO, metilpiperazine atau rifampicin ditemukan paling efektif di oral pengobatan infeksi pada hewan dan setelah berhasil uji klinis diperkenalkan ke dalam penggunaan terapeutik di tahun 1963. Aminoglycosidia seperti capreomycin, piomycin, kanamycin, dan amikacin, lalu quinolone. 13. Yaitu penyakit yang muncul. AIDS, penyakit yang muncul. Pada tanggal 5 Juni 1981, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit yang berbasis di Atlanta atau CDC diditas dan melaporkan minggu mortalitas terjadinya pneumokitas kirini pneumonia di antara pria B. Di New York, dokter kulit menemukan kasus kanker langka. Pada bulan September tahun 1995, hasil percobaan menunjukkan bahwa penggabungan AZT dengan DDI didanosine atau DDC zelcitabir memberikan peningkatan besar dalam pengobatan dibandingkan dengan AZT sendiri. Dari langkah yang berbeda dari siklus replikasi HIV, kebalikan langkah transkripsi telah menerima banyak perhatian sebagai target intervensi kemoterapi. Lalu, terapi antiretroviral, terapi yang efektif
telah merevolusi pengobatan infeksi umum imunodefisiensi virus atau HIV yang dapat sekarang dipandang sebagai penyakit kronis dan dapat dikelola. 14. Obat gangguan endokrin. Penemuan kortikosteroid sebagai terapi dapat dikaitkan dengan Thomas Addison 1793 hingga 1860 yang membuat hubungan antara kelenjar adrenal dan penyakit Addison yang langka pada tahun 1855. Periode akhir tahun 1949 sampai 1951 adalah yang luar biasa produktif dalam steroid kimia dan khususnya di Stiken di Mexico City. Dua dari kontribusi sinteks yang paling penting, The Synthesis 1917 alpha antiniltestosteron atau norethindrone dan karsiton dari disgene dipasarkan pada tahun 1956 sebagai Nilevers yang pertama agen anabolik dengan pemisahan yang menguntungkan antar protein pembangun dan virilisasi dan spironolakton diperkenalkan pada tahun 1959 sebagai aldosterone antilaktosteron steroid pertama agen antihipertensi. 15. Obat pikiran. Pada abad ke-20 melibatkan pemberian dosis pada pasien dengan barbiturat menjaga mereka tidak sadar diri selama beberapa hari dengan harapan bisa tidur mengembalikan mereka ke kerangka pemikiran yang lebih sehat. Kemudian ditemukan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pasien yang mengalami serangan epilepsi juga mengalami kurang parah gejala penyakit jiwa. Perawat psikiatri modern diperkenalkan pada tahun 1948 ketika lithium karbonat ditemukan sebagai pengobatan untuk mania oleh psikiater Australia John F. Candy. Pengobatan lithium pada proses dikembangkan di Denmark oleh Megan Shaw pada tahun 1918 dimulai pada tahun 1954. Impiramel secara signifikan mengurangi gejala pada pasien dengan depresi berat. Studi biokimia selanjutnya pada impiramil menunjukkan bahwa ini meningkatkan aktivitas monoamil neurotransmitter norepinephrine dan serotonin dengan menghambat pengembalian kembali mereka ke dalam neuron. 19. Obat untuk imunosupresi. Selama 50 tahun terakhir, banyak obat imunosupresif yang telah dijelaskan, seringkali mekanisme aktif mereka adalah didirikan lama setelah penemuan mereka. Akhir ini mekanisme ditemukan jatuh ke dalam 5 kelompok, yaitu regulator ekspresi gen, agen alkilasi, penghambat purin, perpaduan, inhibitor sintesis pirimidin, dan inhibitor kinase atau fosfatase. Glukokortikoid mengarahkan imunosupresif dan aktivitas antiinflamasi, terutama oleh penghambat ekspresi gen untuk interleukin dan mediator lainnya.
imunosupresi, dan senyawa antiinflamasi dalam pengembangan termasuk inhibitor P38 kinase dan tipe 4 inflammasome fosfodiesterase AMP siklis yang diekskresikan dalam limfofit dan monofit. 17. Kimia melawan kanker. Banyak obat anti-kanker diekstraksi dari tanah. Galen mengusulkan jus yang diekstraksi dari hextase kayu. Solanum dulcamara untuk pengobatan tumor dan kutil yang telah ditunjukkan untuk mengarah sifat antiinflamasi. Upaya untuk memverifikasi sifat antidiabetes dari ekstrak penyebab penemuan dan isolasi dua kompleks alkoholik indol, vinlastin dan vinkristin yang digunakan dalam klinik pengobatan berbagai limfoma, leukemia, dan berbagai kanker seperti paru-paru, sel kecil atau serviks, dan payudara kanker. New dikenal sebagai tanaman beracun bagi hewan dan manusia selama berabad-abad. Monroe Ewald 1917 hingga 2002 dan Muk Cewani di Restiacle Park diidentifikasi prinsip aktif pohon new pada tahun 1971. Pada tahun 1979, Susan Hurwitz dari Departemen Farmakologi Molekuler Fakultas Kedokteran Albert Einstein, New York, menyarankan bahwa mekanisme aksi takol berbeda dari gen sintosik yang diketahui sebelumnya. 18. Dari genetik ke teknologi DNA. Sebagai ahli kimia, apoteker bergabung dalam menemukan yang baru obat-obatan. Revolusi kedua dalam biologi pertama datang dari generasi Claude dan Louis Pasteur mengambil tempat ketika kemajuan dalam genetik eksperimental biologis dan virologi terjadi di pertengahan abad. Keduanya ilmuwan berbagai hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1958 untuk menemukan bahwa gen mengatur fungsi enzim dan bahwa setiap gen mengontrol enzim tertentu. Rekayasa genetik modern dimulai pada tahun 1973 ketika Herbert Bayer lahir tahun 1928 dan Stanley Cohen lahir pada tahun 1922 menggunakan enzim untuk memotong plasmid bakteri dan memasukkan yang lainnya untai DNA di celah. Walter Gilbert lahir pada tahun 1932 dan Alan McCown dan Frederick Sanger lahir pada tahun 1918 secara bersamaan mengembangkan metode yang berbeda untuk menemukan urutan basa dalam DNA dengan relatif mudah dan efisien. 19. Kesimpulan. Kimia kedokteran modern lebih dan berfokus pada interaksi molekul kecil dengan protein pada dengan gen yang mengkode sintesis protein tersebut. Banyak protein yang relevan secara medis telah diidentifikasi dan akan terus menjadi target penting untuk terapi modern bahkan setelah genom manusia sepenuhnya diurutkan. Urutan genom manusia dapat membantu para ilmuwan menyelesaikan tugas mengidentifikasi protein ini. Seperti obat protein mungkin menjadi bagian penting dari perpustakaan farmasi masa depan. Lalu selanjutnya ada jurnal kedua yaitu sejarah narkoba. Mereka penggunaan zat yang memiliki efek menguntungkan, mencapai hasil yang diinginkan, dan mereka
mereka lulus pengetahuan mereka tentang narkoba ini dari generasi ke generasi. Farmakologi veteriner awal terkait erat dengan manusia purba. Farmakologi ke titik di mana obat yang sama memungkinkan dicoba untuk penyakit manusia dan hewan. Tentu saja praktik obat manusia dan hewan berbagai awal yang sama. 1. Catatan awal obat alami. Dokumen tertulis paling awal menunjukkan bahwa penggunaan obat-obatan seperti jamu, bubuk, dan kapal memiliki tempat dalam agama dan mistisme serta obat-obatan. 2,4 sekitar 300 hingga 3.000 hingga 4.000 sebelum Masehi, orang Tiongkok mendokumentasikan penggunaan obat herbal untuk menyembuhkan penyakit pada manusia dan hewan. Menurut legenda Kaisar Tiongkok, Shen Nung membuat penemuan awal tentang nilai obat herbal. Karyanya membentuk struktur yang digunakan dan dikembangkan untuk farmakope pada masa depan. Juga dari Asia Kecil, Glenn yang hidup dari tahun 130 hingga 2000 Masehi mempraktikkan dan mengajar farmasi dan kedokteran. 2. Obat di abad pertengahan. Selama abad pertengahan, banyak penekanan ditemukan pada penggabungan beberapa bahan obat-obatan sehingga mereka dapat menggunakan untuk penyakit apapun. Orang-orang Arab mengkontribusikan pada pengetahuan obat dengan mencatat informasi baru tentang persiapan mentah, perdagangan obat-obatan, dan rempah-rempah. Beberapa di antaranya juga dianggap memiliki khasiat obat berlanjut sepanjang abad pertengahan. 3. Farmasi di awal waktu modern. Pada tahun 1498, farmakope resmi pertama diterbitkan di Florence, Italia. Tujuannya adalah menyediakan sumber standar farmasi yang seragam. Pada tahun 1606, masyarakat apoteker London dibentuk. 4. Penemuan obat modern. Para ilmuwan mulai menggabungkan biologi pada tahun 1700-an dan sepanjang tahun 1800-an. Penyakit pertama yang terkena obat ini adalah cacar, difteri, dan tetanus. Louis Pasteur 1822 hingga 1893 yang bertanggung jawab atas berbagai pencapaian ilmu menentukan bahwa bentuk mikroba yang lemah dapat digunakan sebagai imunisasi untuk bentuk mikroba yang lebih ganas. Karyanya mengarah pada pengembangan vaksin untuk kolera ayam, antraks, dan erisipela babi serta vaksin rabies modern untuk manusia dan anjing. Pada tahun 1903, kebijakan infeksi dan lisensi pertama pemerintah Asia diterapkan untuk virus serum racun yang diproduksi. Undang-undang Makanan dan Obat-obatan Murni disahkan pada tahun 1906, memberikan pemerintah AS kemampuan untuk menegakkan standar farmakope Asia Serikat (USP) dan untuk menindak mereka yang memasukkan atau salah merek obat. Tindakan ini didorong oleh pemaparan obat paten populer untuk manusia dan hewan sebagai ramuan yang sebagian besar tidak efektif dan terkadang berbahaya. Setelah tahun 1950, eksplorasi ilmiah dalam industri obat hewani mulai meningkat, dan meskipun faktor ekonomi dan sosial masih berkontribusi terhadap kemajuan yang lebih lambat di bidang ini, signifikan pertumbuhan telah terjadi.
kelima, yaitu kesimpulan. Sepanjang sejarah, manusia secara kebetulan dan sengaja menemukan obat baru, baik di dalam maupun melalui eksperimen ilmiah. Selain menggunakan tumbuhan, hewan, dan zat mineral secara eksklusif, sains telah berkembang untuk menggunakan zat-zat ini, serta mereka yang memodifikasi bahan kimia yang diturunkan dari laboratorium zat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.